Halo Sobat Bahari, saya Umi Tasya, Taruni Aktif Semester 2, Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan, Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Video ini berisikan pelaksanaan praktek kemitraan masyarakat atau PKM di masing-masing daerah. Nah Sobat Bahari, sekarang saya berada di kampung halaman saya, di Selakau, tepatnya di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam praktik kemitraan masyarakat ini, saya perlu melakukan identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat, kelautan, perikanan, serta informasi yang berkaitan dengan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolah hasil perikanan, serta penjualan hasil perikanan di kehidupan masyarakat, kelautan, perikanan. Tidak hanya melakukan identifikasi, saya juga mewawancarai beberapa masyarakat sekitar tentang profesinya di perikanan seperti nelayan, pengolah ikan, sampai penjual ikan. Kondisi biologi dan ekologi di Selakau akan dipengaruhi oleh jenis-jenis ikan yang dominan, populasi, tingkat pertumbuhan, dan reproduksi mereka. Jenis-jenis ikan yang biasa ditangkap di perairan Selakau seperti ikan bawal putih, bawal hitam, tongkol, sotong, udang, gulama, kerapu putih, dan banyak ikan lainnya. Ikan-ikan ini sangat digemari masyarakat sekitar, selain rasanya yang enak, juga memiliki protein yang tinggi. Sayangnya, kebanyakan ikan yang ditangkap sekarang semakin kecil dibanding sebelumnya. Kondisi ini karena meningkat teknologi pada penangkapan. Jadi, banyak sekarang nelayan-nelayan yang menangkap ikan dengan jumlah yang besar. Akibatnya, banyak ikan-ikan kecil yang tidak sempat dewasa pun ikut tertangkap. Di sini, saya akan mewawancarai Bapak Mukhtar, seorang penjual ikan. Karena kami berkomunikasi menggunakan bahasa daerah, jadi Sobat Bahari, saya akan menceritakan bagaimana wawancara ini berlangsung. Bapak Mukhtar, dengan usia 53 tahun dengan pendidikan terakhir SD, beliau bekerja di bidang kelautan dan perikanan sebagai penjual ikan dengan penghasilan sampingan. Per bulan, beliau mendapatkan hasil 1,5 juta dengan perkiraan pengeluaran sekitar 1 juta rupiah. Banyak jenis ikan yang Bapak Mukhtar ini jual seperti tenggiri, bawal, tongkol, dan lain-lain. Sumber ikan yang biasanya dia jual biasanya pada pelelangan atau bahasa di sini adalah ketika kapal datang, mereka melakukan bongkar-bongkar. Beragam harga ikan yang Bapak ini jual, seperti bawal sekitaran harga 100-200 ribu, bawal kecil 35 ribu, tenggiri bisa mencapai 50-70 ribu, dan tongkol 40-40 ribu. Dalam sehari, ikan-ikan ini dapat habis terjual sebanyak 5-10 kg, tergantung
jenis ikan yang digemari oleh masyarakat sekitar. Nah Sobat Bahari, Bapak Mukhtar ini berjualan ikan di pasar hampir setiap hari loh, terkecuali beliau sedang sakit ataupun merayakan hari-hari besar. Nah Sobat Bahari, kalian gak perlu khawatir lagi tentang limbah atau sampah-sampah yang terdapat pada lokasi penjualan, karena sampah-sampah tersebut sudah diurus atau sudah dikelola oleh pemerintah Kabupaten Sambas. Mereka telah menyiapkan petugas-petugas yang akan mengelola sampah-sampah di sekitaran tersebut. Sekian, itulah cerita Bapak Mukhtar, seorang penjual ikan di pasar. Selanjutnya kita akan mewawancarai pekerjaan di bidang kelautan dan perikanan lainnya seperti pengolahan. Kondisi sosial ekonomi di Selakau cukup seimbang. Banyak usaha-usaha perikanan seperti olahan-olahan ikan sampai penjual ikan. Contoh olahan ikan yaitu produk amplang dan olahan ikan menjadi produk ikan asin. Ayo kita cari tahu bersama-sama bagaimana cara membuat produk amplang dari ikan tenggiri. Siapkan bahan-bahan yang tertera pada video. Masukkan telur, baking soda, bumbu penyedap lainnya, dan juga santan. Aduk hingga merata. Masukkan ikan tenggiri yang sudah digiling. Setelah diaduk dengan gilingan ikan tenggiri, campurkan tepung tapioka. Aduk hingga merata. Ulanin pakai tangan, pastikan tangannya bersih ya. Ulanin tepung seperti adonan di dalam video. Selanjutnya, adonan tepung dipotong-potong agar mendapatkan bentuk sesuai selera. Selanjutnya, masukkan adonan yang telah dipotong ke dalam minyak dingin supaya tidak lengket. Goreng adonan amplang dengan minyak yang dingin ke minyak panas. Jangan lupa sambil diaduk. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Amplang sudah jadi dan siap dikemas. Itulah cara pembuatan produk amplang. Yuk kita intip proses pengasinan ikan asin. Kenapa ikan diasinkan? Sebenarnya, sebagai cara pengawetan ikan secara alami, garam digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri di dalam daging ikan.
Cara mengolahnya cukup mudah. Ikan yang sudah dibersihkan tinggal dimasukkan ke dalam wadah berisi air. Lalu, taburi garam kasar ke seluruh permukaan ikan. Garam yang biasanya dipakai adalah garam dapur mini. Selanjutnya, rendam ikan dalam air mendidih selama 5 menit, lalu jemur. Proses penjemuran ini membutuhkan waktu 2 hari sampai ikan asin benar-benar kering. Gimana, cukup mudah kan prosesnya? Itulah beberapa video cara pembuatan pengolahan produk amplang dan ikan asin. Selanjutnya kita akan menceritakan dan mendefinisikan tentang mangrove. Dulunya tempat mangrove ini adalah tempat wisata dengan pantai yang indah, juga dapat menikmati senjanya. Karena seiring berjalannya waktu, wisata pantai mangrove ini mulai sepi dan tidak terurus. Tempat ini menjadi terbengkalai dan malah menjadi tempat yang suram. Terdapat banyak pohon mangrove di sini yang bisa menjadi bahan edukasi dan mata pencaharian masyarakat. Sayang sekali tempat ini mulai dilupakan masyarakat. Walaupun begitu, ayo Sobat Bahari, kita mengidentifikasi pohon-pohon mangrove yang ada di sini. Itulah beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Nah, Sobat Bahari, itulah video singkat PKM saya di sini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini menjadi edukasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.